Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Ihya'us Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang pada malam hari ini ikut bergabung dalam kajian secara online yang juga mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Ada satu nikmat yang paling kita syukuri, yakni nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan ketika nikmat itu adalah nikmat yang paling bernilai, yang paling berharga, tentu sudah sepantasnya kita berusaha menjaganya. Karena secara fitrah manusia, dia akan menjaga sesuatu yang berharga, apalagi kalau itu yang paling berharga. Maka nikmat berupa hidayah adalah anugerah yang paling mahal, yang dengannya siapapun mendapatkan hidayah tersebut dan meninggal dalam keadaan di atas hidayah, maka dia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah itu sangat mahal sehingga kita wajib untuk menjaganya. Dan salah satu penjagaan kita, usaha kita dalam menjaga nikmat Allah yang paling besar ini, yaitu hidayah, yaitu dengan tetap berusaha untuk istiqomah berada di majelis-majelis ilmu. Maka pada hari ini, pada malam hari ini, kita berada di majelis ilmu pun tentu atas hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan rasa syukur yang kita hadirkan, rasa syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah akan menetapkan hidayah tersebut hingga ajal mendatangi kita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, baik pada saat kajian maupun pada saat khutbah Jumat di masjid ini, beberapa kali sudah saya sampaikan terkait syarat-syarat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pernah disampaikan untuk memperkuat kajian atau tema tersebut,
yaitu dengan kajian dengan tema perkara-perkara yang menggetarkan musuh-musuh Islam, baik tentang syarat-syarat datangnya pertolongan Allah maupun perkara-perkara yang bisa menggetarkan musuh Islam. Isinya adalah sama, yaitu apa yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para salafus saleh, khususnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika apa yang dilakukan Rasulullah dan dilakukan para sahabat itu kita lakukan pula, maka hasilnya pun akan sama. Kalau usahanya sama, kalau sebabnya sama, maka akibatnya pun sama. Dalam kajian tersebut sudah pernah saya sampaikan, saya ulang sedikit supaya kita ingat. Di antara perkara-perkara yang bisa menggetarkan hati musuh-musuh Islam, yang membuat musuh-musuh Islam takut itu, di antaranya yang pertama adalah at-tauhid, yaitu tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 151. Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun naru wa bi'sa mathwadz zalimin. Kami akan menanamkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita hanya mempertimbangkan perkara-perkara yang sifatnya lahiriah saja, maka ini belum sempurna, bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Kalau kita menganggap bahwa musuh-musuh Islam itu kalah karena kaum muslimin itu memiliki senjata, kaum muslimin itu memiliki strategi, kaum muslimin memiliki pasukan, maka sebenarnya senjata, pasukan, dan strategi musuh juga tidak kalah, bahkan melampaui kaum muslimin. Akan tetapi hakikatnya kemenangan itu Allah berikan kepada kaum muslimin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya mendapatkan pertolongan itu. Maka salah satunya adalah dengan tauhid. Kenapa? Karena orang-orang kafir merasa takut kepada kaum muslimin karena tauhid kaum muslimin. Allah jelas menyatakan di sini, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah akan menanamkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir bima asyraku billah, karena mereka telah berbuat syirik. Maka lawannya, kalau orang kafir itu gentar dan takut, Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka karena kesyirikan, maka kebalikannya adalah dengan tauhid kaum muslimin menjadi berani. Dan dengan adanya tauhid dalam dada setiap kaum muslim, maka orang-orang kafir juga menjadi takut. Begitu pula sebaliknya, kalau kaum muslimin bergelimang dalam kesyirikan, maka mereka lah yang akan diliputi rasa takut. Pada hari ini banyak di antara kaum muslimin yang ciut nyalinya, yang kehilangan keberanian membela agama Allah karena banyak di antara kaum muslimin yang bergelimang dalam kesyirikan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara perkara yang menakutkan dan menggetarkan hati musuh-musuh Islam adalah tauhid. Dan inilah yang harus kita lakukan, mempelajarinya, membahasnya, yang paling penting memahami dan mengamalkannya. Berulang-ulang saya ajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, ngaji tauhid bukan hanya teori-teori saja, tapi benar-benar dipraktekkan. Bagaimana barometer seorang itu tauhidnya tinggi? Diukur dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya Allah menyatakan, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian bertawakal kepada Allah jika kalian mukmin, jika kalian bertauhid. Dalam ayat lain, in kuntum muslimin. Sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa at-tawakkul syartam minal iman. Tawakal itu syarat dari iman.
Tauhid barometernya dengan tawakal. Kalau ingin tahu seberapa jauh pemahaman kita dan pengamalan kita tentang tauhid, seberapa besar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin mengukur tawakal seseorang, bagaimana caranya? Yakni ketika seseorang itu memiliki ketenangan dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam arti tenang di sini penyandarannya, kepasrahannya kepada Allah besar. Dalam kondisi apapun dia tenang, dan tenangnya bukan berarti cuek, tidak peduli, tapi tenang karena dia menyandarkan dirinya kepada Allah. Itu cirinya orang tawakal. Kalau ada orang gupuhan, gampang paranoid, parno sama covid parno sama apa parno, tawakalnya dipertanyakan. Di mana tawakalnya? Padahal ngaji tauhid sudah bertumpuk-tumpuk kitab dipelajari. Bertahun-tahun ngaji tauhid, tapi hanya teori-teori saja. Begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kondisi, situasi yang kritis, yang genting, kehilangan pegangan. Berarti selama ini ngaji tauhidnya hanya teori-teori saja yang dia tumpuk, dia koleksi di dalam memorinya, tanpa masuk ke dalam hatinya dan tidak dia amalkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembleng para sahabat 13 tahun lamanya di Mekah. Tema-tema tauhid dicecar terus secara masif. Dan hebatnya para sahabat, mereka itu bukan hanya teori yang mereka kumpulkan, tapi mereka pahami, mereka amalkan. Sehingga muncullah pribadi-pribadi yang tangguh, benar-benar ahlu tauhid ini seperti itu. Maka perkara yang pertama yang bisa menggetarkan musuh-musuh Islam adalah ketika kaum muslimin menjadi ahlu tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu kuatnya ukhuwah di antara kaum muslimin. Ini sering saya ulangi karena nanti apa yang kita bahas pada malam hari ini poinnya yang kedua ini, yaitu seri al-ukhuwah sebagaimana yang disebarkan di flyer pengumuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan suka saling berbantah-bantahan, jangan suka berselisih, yang dengan bantah-bantahan itu, perselisihan itu hilang rih, hilang power, hilang wibawa ya dari diri kalian ya, dan membuat musuh-musuh Islam jadi meremehkan kaum muslimin. Ya, Allah nyatakan fatafshalu, kalian jadi gentar, wa tadhhabari hukum, dan hilang power kalian, wibawa kalian, rih kalian. Dengan sebab apa? Dengan tanazu, yaitu saling berselisih, bantah-bantahan. Maka kalian menjadi gentar. Bukannya musuh yang gentar, kita sendiri yang gentar. Maka kebalikannya, kalau kita ini solid, kalau ukhuwah itu kuat, justru yang gentar musuh. Tapi kalau ukhuwah kita itu rapuh, kitalah yang gentar. Ini sudah nas di dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita sudah berusaha di poin yang pertama, belajar tauhid, memahaminya, mengamalkannya, lalu menyebarkannya, jangan lupakan tahapan berikutnya adalah memperkuat ukhuwah di antara kita. Nah, barulah yang ketiga, yaitu al-isti'dad, persiapan. Sebagaimana ini juga dicantumkan dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah Syekh Muhammad Jamil Zainu. Dalam kitab tersebut pada bab yang berjudul Syurutu tahqiqin nasr, syarat-syarat datangnya pertolongan, beliau menyampaikan 3 poin ini. Yang ketiga adalah al-i'dad atau al-isti'dad, mempersiapkan diri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min khailir wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Dan persiapkanlah diri kalian dengan segala kekuatan yang kalian miliki, dan dengan kuda-kuda perang yang ditambatkan, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengan itu semua kalian takut-takuti musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Nah, ini 3 poin. Jadi yang pertama tauhid, yang kedua ukhuwah, yang ketiga i'dad. Ini
Tiga-tiganya dilakukan Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Sementara Imam Malik mengatakan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan baik nasib umat yang akhir ini, yaitu kita, kecuali dengan sesuatu yang membuat baik umat yang di awalnya. Sesuatu itu apa? Sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid, ukhuwah dan i'dad. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita fokuskan pada malam hari ini untuk seri ukhuwah. Kita ambil judul, ya sebenarnya asal ambil tapi yang penting isinya ya. Kalau judulnya manajemen baper, ini apa ini baper ini ya? Manajemen baper. Kenapa kita angkat tema tersebut? Nah, kita jelaskan dulu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu penyebab retaknya ukhuwah itu adalah ketika seseorang itu terlalu baper alias bawa perasaan. Yang dimaksud di sini adalah baper di sini adalah gampang tersinggung, ya, kemudian gampang ngambek, ya, gampang mutung istilah bahasa Jawanya, gampang keluar grup. Nah, ini baper. Ini yang akan kita bahas ya. Sebenarnya pembahasan tentang ukhuwah itu sangat luas. Di sana ada tema tentang perkara-perkara apa yang bisa menguatkan ukhuwah, ada perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah. Ya, kemudian bukti nyata atau langkah-langkah konkret seperti apa supaya ukhuwah itu terbina. Maka di antara perkara-perkara yang membuat ukhuwah itu retak, rusak itu ketika ada pribadi-pribadi yang terlalu sensi atau terlalu baper bahasa kitanya, yaitu terbawa perasaan. Yang dimaksud adalah gampang tersinggung, gampang ngambek, sulit memaafkan, dan juga membuat permasalahan terlalu dibesar-besarkan, dan juga permasalahan ya menjadi panjang, yang tadinya harusnya pendek menjadi panjang. Itu kurang lebih gambaran yang dimaksud saya tentang bahasan baper ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bahas bahwa manusia, salah satu penamaan dalam bahasa Arab termasuk di dalam Al-Qur'an, manusia itu disebut bashar, ya, bashar. Dan itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, bagi yang tunggal maupun dua atau jamak. Itu berlaku kata bashar, ya, yaitu manusia. Selain ada kata lain yang digunakan untuk menunjukkan itu manusia, diantaranya insan, atau juga ada inas atau unas, dan juga ada bashar. Secara bahasa, bashar ini adalah kulit yang paling luar, yang paling sensitif. Ini secara bahasa. Dengan kata lain, kenapa manusia itu disebut bashar? Karena dia punya perasaan yang sensitif. Jadi kita tidak menyangkal bahwa manusia itu punya perasaan. Kalau orang itu gak punya perasaan, bukan manusia ya. Kalau dia manusia pasti punya perasaan, dan itu kaitannya dengan hati, ya, karena manusia diberi akal dan juga diberi hati. Nah, perasaan ini kaitannya dengan masalah hati. Karena setiap makhluk yang Allah ciptakan itu memiliki perbedaan-perbedaan. Di antaranya malaikat, ya. Kalau malaikat ini mereka diberi akal saja, tidak memiliki nafsu sama sekali. Ya, sebagaimana kisahnya dua orang tamu Nabi Ibrahim. Ketika ada dua laki-laki bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim sebagai bentuk penghormatan beliau memasak pedet guling atau anak sapi dimasak gitu ya, disuguhkan kepada dua tamu ini. Jadi bukan ayam panggang atau gurame bakar, bukan kambing, tapi anak sapi. Mungkin orangnya gede-gede kali. Tapi anehnya dua tamu ini tidak tertarik sama sekali, ngiler saja enggak. Sampai Nabi Ibrahim itu merasa takut, ini orang dikasih suguhan menu yang spesial tapi enggak ngiler sama sekali. Sempat ada rasa takut dalam Al-Quran. Aneh ini ya. Sempat agak khawatir, ini ada apa? Kok dua orang ini enggak tertarik sekali sama masakan itu pedet, ya, anak sapi.
Kemudian dua malaikat itu mengatakan, sesungguhnya kami berdua adalah dua malaikat Allah, dua utusan Allah yang diutus kepada kaum Nabi Lut, yang mengabarkan kepada Nabi Lut bahwa kaumnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami berdua mampir untuk memberikan kabar gembira dengan kelahiran putramu yang kedua, yaitu Nabi Ishak. Nah, maka malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Kemudian binatang dia hanya punya nafsu, tidak punya akal. Sehingga kita pun memaklumi kalau hewan itu melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak beradab, karena dia tidak punya akal. Kalaupun ada kambing itu makan daun-daun tetangga, ya kita tidak bisa menyalahkan karena juga namanya kambing. Kita punya ikan gurame bakar sudah siap dihidangkan, ternyata dimakan kucing. Ya kita marah saja sama kucing, tapi kita memaklumi, tidak ada menjerat dengan kasus pencurian kepada kucing itu ya. Dicari deliknya ini pencurian tingkat apa, tidak ada. Karena kita maklum bahwa dia itu nggak punya akal, hanya punya nafsu. Sementara manusia paling unik, ya ada akalnya, ada nafsunya. Dan ini sesuatu yang unik. Kalau dia ini lebih memilih akal sehatnya, maka dia lebih mulia kadang daripada malaikat. Tapi kalau dia lebih memilih nafsunya, maka dia lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena kalau binatang itu punya nafsu tanpa akal, jadi untuk menuruti nafsunya tidak dibarengi dengan akal, jadi kerusakannya kecil. Sementara manusia kalau dia nuruti nafsunya, dia punya akal, maka untuk menuruti nafsunya banyak akal dia lakukan, maka kerusakannya jauh lebih besar. Ya, sebagaimana contoh, kalau tupai, ya, bajing ya, kan kalau makan kelapa itu terbatas sekali, ya. Hanya satu butir, ya, satu butir. Itu pun kadang tidak habis, masih dilobangi, dimakan secukupnya, dijatuhkan. Besok lapar nyari lagi, nggak mikir nanti saya ngambil satu butir besok makan apa, nggak ada. Tupai atau bajing itu yang mikir seperti itu. Pokoknya hari itu dapat, dilobangi, digigit, kenyang, pergi. Itu pun kadang masih dijatuhkan, ya, sebagainya masih dimanfaatkan manusia. Tapi kalau menurut saya bajingan bukan kelapanya saja, pohon-pohonnya diketok, Pak. Kerusakannya lebih besar karena punya akal. Nah, disinilah keunikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi itu manusia punya hati sehingga punya perasaan. Ini yang pertama kita pahami, bahwa wajar kalau manusia itu punya perasaan. Justru kalau tidak punya perasaan diragukan kemanusiaannya. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, namun, ada namunnya. Manusia ini ada dua jenis kelamin, ya, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Ini yang normal ya, karena ada juga yang pertengahan. Ya, tapi umumnya dua jenis ini ya. Al-Quran pun menyebutkan min zakarin au unsa ya. Ya, laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada penyimpangan, tapi tetap kan punya asal muasal ya. Ya, artinya punya aslinya apa? Karena ketika ada seorang laki-laki yang berubah jadi wanita, kemudian nanti bagaimana kalau dia meninggal, ya, perawatan jenazahnya bagaimana? Kain kapannya berapa lembar? Kan laki-laki beda sama perempuan. Nanti ketika nyolati posisinya di kepalanya apa di perutnya, ya. Perlakuannya bagaimana Pak kalau banji, Pak? Caranya bagaimana? Caranya adalah dikembalikan ke asalnya. Asalnya dia laki-laki atau perempuan. Karena dalam ilmu fikih tidak ada salat jenazah untuk banci, berarti tengah-tengah antara kepala sama perutnya, nggak ada. Ya. Terus kain kafannya kalau perempuan 5, laki-laki 3 lembar, ini carikan 4 gitu, nggak ada. Kembalikan ke hukum asalnya, dia seorang asalnya apa, laki-laki atau perempuan. Nah, manusia makhluk yang punya perasaan, namun manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, disinilah yang perlu kita pahami, bahwa laki-laki dengan wanita itu tetap beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 36. Surat Ali Imran ayat 36.
Saya potong ayatnya, sebenarnya nanti bisa dicari lengkapnya. Saya potong saja. Allah berfirman, "Walaisa dzakaru kal untha." Ini jadi dalil yang sangat gamblang sekali yang menjelaskan bahwa laki-laki itu beda dengan wanita. Laki-laki itu beda dengan wanita. Maka kalau ada orang yang berjuang untuk menyamakan laki-laki dengan perempuan, maka menurut pandangan Islam itu adalah salah. Karena Allah sudah jelas menyatakan walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Kita mengaku muslim, percaya dengan Al-Qur'an, percaya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, harus yakin bahwa laki-laki dengan perempuan itu beda. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Termasuk yang pertama ya, bahkan ketika terjadi bayi yang tertukar. Pernah ada satu kejadian dan orang masuk Islam gara-gara ini. Ada orang yang lahir atau melahirkan di rumah sakit, kemudian bayinya tertukar. Bayinya itu tertukar antara ibunya dengan bayinya, kan dipisah biasanya gitu ya. Dipisah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ dari sisi urin yang diperiksa itu adalah urinnya oleh tim dokter. Ternyata urin itu apa? Air kencing ya. Air kencing dari si bayi laki-laki dengan bayi perempuan sudah beda dari asalnya. Dari keadaan urinnya sendiri sudah beda. Makanya dihukumi oleh para ulama pun bahwa bayi yang baru lahir kemudian dia itu pipis ya di baju atau di tempat, kalau bayi itu laki-laki cara membersihkannya kan hanya dipercik saja, sementara bayi wanita itu harus dicuci. Nah, dari sisi urin sudah beda, begitu lahir sudah beda. Kemudian juga secara fisik jelas, kalau fisik sangat jelas berbeda. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah berkaitan dengan masalah perasaan dan akalnya. Ini yang perlu kita bahas. Nah, kenapa saya bahas masalah ini? Karena kita perlu memahami bahwa salah satu penyebab keretakan dari ukhuwah tadi adalah karena terlalu baper. Nah, dan bagaimana solusinya supaya orang itu tidak terlalu baper? Nah, maka perlu dijelaskan bahwa kalau dia seorang laki-laki harus sadar betul siapa dirinya, dan kalau dia perempuan harus sadar betul dia siapa dirinya. Sehingga perlu dipahami dari sini perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi masalah akalnya dan juga dalam masalah perasaannya. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa laki-laki dengan perempuan itu beda, termasuk dalam masalah hal perasaannya. Memang tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan bahwa dalam kaitannya masalah perasaan laki-laki itu dan perempuan disebutkan secara detail persentasinya lebih besar mana antara perasaan dan akalnya. Namun dari hadis-hadis Nabi SAW kita tahu bahwa wanita itu secara akal dia kurang dibandingkan laki dan kurang dari kamu. Nah, jadi saya mulai dari sini bahwa keretakan ukhuwah itu disebabkan oleh karena orang terlalu sensitif. Nah, bagi para lelaki perlu menyadari bahwa ada karakter-karakter di mana yang itu sebenarnya pantas dimiliki wanita tapi malah dimiliki oleh laki-laki. Maka kita perlu mengilmuinya dan perlu segera sadar kalau dia seorang laki-laki, dia paham sebenarnya dia itu harusnya bagaimana sebagai laki-laki. Ini yang saya maksud akan kita bahas sebelum membahas tentang solusi-solusi lain tentang bagaimana supaya kita ini nggak gampang baperan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ahli psikologi yang mengatakan bahwa akal laki-laki itu 9 atau 90% dan perasaannya itu hanya 1%. Ini kalau secara dalil saya tidak menemukan dalilnya. Tapi dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa laki-laki
itu yang dominan adalah logikanya, akalnya, sampai dibuat perbandingan akalnya 9, perasaannya itu 1. Sementara wanita itu akalnya 1, perasaannya 9. Nah, maka kalau ada wanita yang mudah baper, ini sebenarnya sesuatu yang wajar karena memang perasaannya 9 daripada akalnya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika ada laki-laki yang baper. Nah, ini dikhawatirkan perbandingannya itu bergeser. Harusnya 9 akal, 1 perasaan, jadi bisa misalkan akalnya 5, perasaannya 5. Ini yang perlu kita pahami. Saya awali dengan membahas laki-laki dulu ya, karena memang paling sering interaksi di luar itu laki-laki. Lebih banyak pergaulannya secara luas itu laki-laki. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara asal laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi akalnya, lebih dominan akalnya daripada perasaannya. Makanya dia dijadikan pemimpin sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi gambarannya adalah gini. Kalau lebih spesifik mungkin tadi agak ngambang. Ketika ada problem, ada masalah. Kalau laki-laki problem langsung solusi. Karena apa? Yang digunakan logika. Tapi kalau wanita problem perasaan baru solusi. Bedanya di situ, Pak. Sekali lagi ya, kalau laki-laki ada problem langsung solusi. Sementara wanita problem perasaannya dulu terbawa dan bahkan bisa lama barulah solusi. Maka kenapa laki-laki itu jadi pemimpin di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena memang salah satu kriteria pemimpin adalah cepat dalam memutuskan. Dan ini butuh seseorang yang ketika ada problem dia punya solusi. Tidak berlarut-larut karena terbawa perasaan. Nah, di sini beda sekali antara laki-laki dengan wanita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada satu masalah, maka kita bisa membedakan bagaimana sikap seorang laki-laki dan bagaimana sikap seorang wanita. Sebagai contoh saja ya. Misalkan contoh sederhana ini. Ketika seorang laki-laki beli baju di toko, yang dia cari ya, kemudian dia pilih salah satu baju dan ketemulah baju ini, dia suka tapi ukurannya itu tidak sesuai. Kemudian pelayan toko bilang, "Mas, bajunya cuma ada ini ukurannya, nggak ada yang lain." Maka laki-laki dapat masalah, tapi dia punya solusi. Sudahlah, kalau nggak ada ya saya nyari toko lain atau cari yang model lain. Itu laki-laki, simple. Kalau wanita bagaimana? Ketika dia suka dengan sesuatu, kemudian beli baju, katakanlah tadi, sudah cocok warnanya, harganya, tapi ukurannya nggak pas. Apa yang dilakukan wanita? Dia ketika dapat masalah baju ini nggak ada, dia nggak akan bisa cepat memutuskan karena sudah terbawa perasaannya. Dia akan bertanya, "Mas, coba dicek di gudang, barangkali ada stok yang lain, coba Mas." Dicari. Setelah itu nggak ada, Bu. Terus adanya kapan? Saya mau kesini lagi. Nah, gitu. Karena apa? Punya perasaannya lebih besar. Dalam semua hal begitu. Ya, dalam semua hal. Ini secara umum. Nah, maka kaitannya dalam masalah muamalah, dalam masalah interaksi pada saat ini, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika seorang laki-laki itu kurang menjadi laki-lakinya, dalam arti gampang baper seperti wanita, ini akan jadi masalah. Retaknya sebuah ukhuwah itu salah satunya karena yang seharusnya seorang laki-laki itu dominan akalnya, tapi dia lebih besar perasaannya, atau perbandingan antara akal dengan perasaannya tidak sebagaimana mestinya. Ya. Jadi gambarannya begini, kalau hidup bermasyarakat, kita ini ditakdiri hidup bermasyarakat, itu pastilah yang namanya gesekan itu ada. Ya. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, sholat saja, ketika kita sholatnya berjamaah, kita kan merapatkan shaf. Ada kalanya kita nginjek
jempolnya sebelah kita, padahal sedang kuenen misalkan ya. Itu sholat, Pak. Kenapa? Karena kita kumpul dengan orang banyak. Jadi imam, karena dia berkumpul dengan orang banyak, dia pun harus memahami makmumnya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kalian jadi imam, maka ringankanlah salatnya, jangan terlalu lama. Fa inna fihimul kabir, karena di jamaah itu ada yang sudah tua. Enggak kuat lama-lama berdiri. Enggak kuat lama-lama ruku dan sujud. Ringankanlah, karena di tengah-tengah jamaah itu ada orang yang tua. Was-shaghir, ada anak-anak. Wis kesusunan pingin dulin salatnya kok suwe ya, kepingin cepat-cepat selesai anak-anak. Kemudian wal marid, ada orang yang sakit, pusing ya, atau watu ya, pingin segera selesai, jangan terlalu lama. Atau wadal hajah, ada yang punya kepentingan ya, ditunggu istrinya disuruh ambil uang ATM kok suwe, padahal mampir ke masjid kok suwe nemen mas, soalnya apa? Salatnya suwe imamnya. Barangkali begitu. Maka ini hidup bermasyarakat perlu ya kita menyadari bahwa namanya hidup berkumpul itu mesti ada gesekan, sedikit atau banyak. Ya, kalau tidak ingin ada gesekan, seseorang itu hidup menyendiri. Mungkin ada yang suka solo buscraft atau solo camping ya. Camping sendirian di tengah hutan berbulan-bulan lamanya tanpa HP ya. Tanpa HP, karena kalau bawa HP walaupun camping tetap eker-ekeran lewat HP ya. Ya, sendirian, kemudian tidak bawa handphone, ya dia akan bergesekan dengan siapa? Nggak ada. Sementara kita kumpul dengan hidup masyarakat seperti ini, jangankan dalam kehidupan sehari-hari yang banyak sekali problem, sholat saja ada kalanya kita itu gesekan, nginjek kaki temannya. Kadang-kadang sedang sholat Allahu Akbar, sebelahnya itu kok wecut gurung adus iki paling ya. Ada kalanya begitu Pak. Kok wecut banget ke arek gurung adus iki tora. Kita harus menyadari itu, namanya orang banyak. Kalau ingin aman-aman enggak ada gesekan ya hidup sendiri. Ini yang perlu kita sadari. Maka kalau ini yang saya sampaikan adalah laki-laki dulu, karena yang paling meluas pergaulannya adalah laki-laki. Ketika seorang laki-laki ini ya, dia kembali ke fitrahnya sebagai laki-laki, maka yang dominan akalnya. Tidak akan mudah terbawa perasaannya. Ya, sebagai contoh kalau ada perbedaan khususnya dalam berinteraksi di dunia maya, ini yang lebih rawan ya. Berinteraksi di dunia maya ini sangat rawan. Kalau kita ingat perkataan para ulama ya, diantaranya perkataannya Ja'far bin Muhammad rahimahullah, bahwa beliau mengatakan ya, apabila sampai kepadamu sesuatu dari saudaramu, tentang kabar tentang saudaramu yang kamu ingkari, ada sesuatu yang dilakukan oleh saudaramu kamu nggak suka, maka berilah kepadanya 70 uzur. 70. Padahal di zaman beliau belum ada grup WA. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang tidak disukai dari saudaranya, artinya ketemu, itu saja harus memberi uzur 70 uzur. Dicarikan alasan-alasan untuknya. Apalagi kalau itu menggunakan perangkat teknologi informasi seperti adanya grup WA. Tentunya uzurnya harus lebih banyak lagi, karena kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu apa yang terjadi di sana teman kita itu. Kalau dulu saja ketemu langsung diberi uzur 70 uzur, dicari-carikan. Misalkan ya, kok di grup ini orang ini tiba-tiba kok panas di WA ya, bahasanya keras. Ya kita cari uzur. Oh mungkin baru bangun tidur, kayaknya belum jangkep nih. Mungkin cari-cari. Atau mungkin dia sedang naik motor berhenti di pinggir jalan, rame, macet, bising. Makanya kok kayaknya keras gitu ya kalimatnya. Atau mungkin dia sedang berkeinginan dengan istrinya sedang datang bulan, mungkin yang punya istri. Ini contoh saja Pak ya. Dicarikan uzur lagi. Atau mungkin si teman saya ini pingin ta'adud tapi gak diizinkan istrinya, jadi kudu muntap terus. Nah bisa jadi, banyak lah pokoknya. Ini gambaran uzur itu maksudnya begitu. Dicari-carikan. Dia kok keras banget, mungkin ini. Gitu. Nah kalau beliau Ja'far bin Muhammad mengatakan berilah uzur kepadamu 70 uzur.
Padahal dulu belum ada teknologi informasi seperti adanya WA. Kalau sekarang harusnya uzur itu lebih besar sebenarnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini kurang menyadari bahwa mungkin saudara kita itu kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan bisa jadi sepertinya di tulisannya itu keras, padahal dia ngetiknya sambil goyang-guyung. Kita nggak tahu juga. Nah, maka jangan mudah terbawa perasaan, jangan terlalu menyimpulkan. Nah, baper itu biasanya adalah mendramatisir, ya, sesuatu yang kecil jadi besar, sesuatu yang harusnya pendek dan selesai jadi panjang. Itu namanya baper. Dan ini biasanya karakter wanita. Ya, kalau laki-laki harusnya simpel, cepat. Oh ya wis lah, beda pendapat ya sudahlah namanya. Asal itu masalah-masalah yang bukan yang usul, masalah-masalah yang pokok dalam agama ini, yang tidak mungkin disatukan. Ya, kalau perbedaan itu hanya masalah-masalah biasa, udah biarin. Kalau masalah akidah, misalkan antara Syiah dengan Sunni, tidak mungkin disatukan, karena tidak mungkin antara benci dengan cinta bergabung jadi satu, tidak mungkin. Orang Syiah mengkafirkan para sahabat, sebagian besar sahabat, sementara Ahlus Sunnah mencintai para sahabat. Tidak mungkin bisa bersatu. Kalau ini udah jelas masalah yang sangat pokok, masalah yang usul. Bahkan di situ harus ada barok, ya, ada berlepas diri. Tapi kalau itu masalah furu, cabang saja, seandainya itu masalah agama, misalkan perbedaan dalam masalah sholat, tata cara sholat, tata cara wudhu, di sana saja kita harus legowo dengan perbedaan. Apalagi cuman bahas masalah COVID-19, ya, yang dimana di sana bukan hanya ustadz saja yang beda pendapat, ya, bahkan dalam kalangan medis pun berbeda pendapat. Ya. Bahkan setingkat ulama pun beda dalam memahaminya. Sebagian ulama memfatwakan kalau sholat ya harus jaga jarak, walaupun pada asalnya itu harus merapatkan barisan, tapi kan ini darurat. Sementara yang lain, ulama lain mengatakan ini adalah dengkinya musuh-musuh Islam yang melihat rapatnya barisan kaum muslimin, maka harus rapat, biarin. Ulamanya saja berbeda. Tim kedokteran juga tidak sama, berbeda juga. Nah, kita pun mungkin di lapangan berbeda, hanya urusan masalah COVID-19, masalah vaksin jadi rame. Ya, jadi tengkar di grup, bahkan keluar, ya. Ini kita belajar sama-sama untuk lebih dewasa bahwa masalah kehidupan bermasyarakat itu pasti ada gesekan. Selama itu bukan perkara-perkara yang usul, kita harus lebih lapang dada, kedepankan sikap laki-laki yang dewasa dan bukan terbawa dengan perasaan, ya. Azan, ya. Kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi, ya. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. حي على الصلاة
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih fokus dan lebih spesifik apa yang kita kaji pada malam hari ini, karena kaitannya dengan masalah ukhuwah, dan di mana ukhuwah ini akan mudah retak dengan adanya pribadi-pribadi yang mudah baper. Sehingga yang kita bahas, yang kita pelajari, saya simpulkan ke dalam beberapa poin, yaitu tentang bagaimana caranya agar seseorang yang mungkin terlalu sensitif, dengan kata lain gampang baperan, ini bisa berubah. Ada beberapa poin. Yang pertama, ini saya fokuskan dulu kepada bapak-bapak yang laki-laki khususnya, karena sekali lagi yang lebih luas sisi pergaulan mungkin ya, walaupun ada di antara wanita yang bergaul luas, tapi secara umum laki-laki lebih banyak berinteraksi terutama di luar. Maka orang yang gampang baper, gampang tersinggung, kemudian gampang ngambek, ini perlu diperbaiki. Bagaimana caranya? Yang pertama seperti yang saya uraikan di awal, bahwa kita perlu memahami betul siapa sebenarnya laki-laki dan siapa wanita. Ini saya ulangi khusus kepada para lelaki, kepada saya dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa para lelaki itu beda dengan para wanita. Dari awalnya saya sudah beda. Yang tadi saya singgung sedikit, masih ngambang. Dulu ada seorang dokter muslim di Amerika, di mana dengan sebab dia ada beberapa dokter yang non muslim akhirnya masuk Islam. Dengan kejadian yaitu ada di satu malam ada dua orang ibu melahirkan bayi, yang satu laki-laki, satu perempuan. Hanya saja ada keteledoran, kelalaian, si perawat tidak ngasih gelang, biasanya nama orang tuanya di tangan bayinya, teledor, sehingga bingung. Yang bayi laki-laki ini ibunya yang mana, yang bayi perempuan ibunya yang mana. Maka dokter-dokter Nasrani waktu itu bertanya kepada dokter muslim, bukankah dalam kitab suci kaum muslim katanya di dalam Al-Quran itu semuanya ada jawaban. Nah, bagaimana dengan masalah ini? Maka dokter muslim mengatakan, saya minta waktu beberapa waktu untuk mendiagnosa ASI dari kedua ibu tersebut. Diambillah sampel ASI dari kedua ibu tersebut, dan dua-duanya diperiksa. Setelah itu dokter muslim mengatakan dengan sangat percaya diri bahwa bayi laki-laki ini adalah bayinya si ibu A, dan bayi perempuan ini adalah bayinya si ibu B. Lalu dokter-dokter Nasrani mengatakan, dari mana kamu tahu? Ya, maka dia membacakan firman Allah. Allah berfirman, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki dapat dua bagian, dua kali lipatnya wanita. Bagi laki-laki jatahnya dua kalinya wanita. Maka dari hasil diagnosa saya, ASI dari dua ibu ini salah satunya secara kadar nutrisinya itu dua kali lipatnya ibu yang satunya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ASI untuk si bayi laki-laki dengan kadar nutrisi dua kali lipatnya sejak dia baru lahir. Dari sisi sini saja udah beda ya, dari kadar ASI si ibu antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan sudah beda. Maka kesadaran inilah yang perlu kita tanamkan, bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Maka jadi seorang laki-laki jangan seperti perempuan. Apa itu seperti perempuan? Salah satunya adalah gampang baperan. Laki-laki jangan gampang baper. Kita semua yang laki-laki akan jadi ya memang pemimpin. Kalau pemimpin baper berat sekali. Laki-laki adalah punya sifat ketika ada masalah langsung solusi, tidak terbawa oleh perasaannya. Dan ini karakter khas laki-laki. Walaupun pada saat dia memiliki pasangan, nah ini tidak berlaku bagi yang jomblo ya.
Karena beda ya, karena setelah laki-laki ini punya karakter tersendiri, wanita juga tersendiri. Ketika dia menyatu, disitulah terjadi peleburan dan harus saling menyadari. Maka ada kalanya karakteristik seorang laki-laki ketika bertemu dengan wanita karena istrinya itu memang harus sedikit bisa memahami. Bukan 100% menonjolkan kelelakiannya dalam satu sisi. Sebagai contoh begini ya. Ada kalanya secara karakter wanita itu senang bercerita. Wanita itu senang bercerita. Artinya seringkali wanita itu bercerita bukan dalam rangka mencari solusi, tapi hanya ingin bercerita saja. Nah, sementara karakter laki-laki itu selalu problem dan solusi. Nah, ini kadang-kadang tidak klop. Contoh saja sederhana yang sudah berumah tangga ya. Kalau yang belum merasakan. Kita seharian keluar rumah, seharian penuh gitu ya. Entah itu bekerja atau beraktivitas yang lainnya, atau kalau yang istrinya lebih dari satu mungkin sudah lagi di istri yang satunya gitu ya, datang ke yang satunya. Ini berlaku sama yang punya istri lebih dari satu. Nah, ketika kita datang ke rumah istri habis seharian bekerja, mungkin istrinya siang tadi tangannya keiris, datang suaminya. Istri itu sebenarnya hanya ingin bercerita dan hanya ingin diperhatikan, bukan jadi solusi. Ini kita kasih contoh nyata ya. Ketika suaminya datang, si istri bilang, "Mas, suaminya datang lagi pegang HP gitu ya. Mungkin di jalan belum sempat buka HP ya karena seharian tuh sibuk, barangkali ada yang penting nyampe rumah, duduk dia buka HP dulu." Nah, istrinya bercerita, "Mas, akmang awan keiris, jariku keiris pisau waktu ngiris bawang." Ya. Nah, ada 3 kemungkinan sikap laki-laki. Nah, kira-kira ibu-ibu suka yang mana nih? Yang pertama, nggak ngereken. "Mas, aku keiris mas jariku mas." "Ketu, Mas, fokus ya." Ini yang pertama. Ibu-ibu pilih yang mana nih? Yang kedua, karakter laki-laki, dia akan ketika ada problem ada solusi. "Mas, drijiku keiris." "Oh, kayak handy plus aja." Nah, itu kan solusi. Ambek dulinan HP. Sampai kayak handy plus, nek cek loro, doleo antibiotik diombe ngono. Oke. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, HP-nya ditaruh sih, delok tangannya sampean parah enggak dicekeli ngene tok. Nah, kira-kira ibu-ibu suka yang mana? Ya. Padahal yang kedua enggak salah loh, ngasih solusi loh. Itu karakter laki-laki begitu. Tapi pada saat tertentu ketika dia punya pasangan, karakter seorang laki-laki itu harus sedikit berubah, harus menyesuaikan gitu. Kalau secara asal memang begitu laki-laki itu. Ketika ada problem, solusi, tapi di situ berhadapan dengan makhluk yang perasaannya 9, yang logikanya 1. Ketika kita paksakan harus logika, solusi. Padahal yang dia maksud bukan obat, wis mari ket manges guaring kok ya. Wis garing cuma cerita toh, pingin diperhatikan gitu ya. Ada kalanya begitu. Ya. Laki-laki yang mikirnya harus bener, ya sudah bener. Aku ngasih solusi kok. Kayak handy plus, ngecek cenut ya kayak obat, wis mari. Nah, tapi yang diharapkan wanita ternyata bukan itu, karena dia punya perasaannya lebih besar. Banyak kejadian-kejadian seperti itu dalam rumah tangga kita. Ya, ini beda dengan kasusnya yang memang secara asal. Secara asal laki-laki akalnya 9, kemudian perasaannya 1, sementara wanita sebaliknya. Namun ketika ketemu, disinilah ada seninya bagaimana saling memahami. Ya. Dan juga laki-laki itu karakternya adalah ketika dia itu seorang yang mencari solusi. Salah satu karakter laki-laki adalah ketika dia punya problem, dia akan mikir, segera mencari solusi. Hanya kalau laki-laki seorang suami pulang ke rumah kondisinya seperti mikir, itu diberi ruang untuk supaya berpikir. Ada suami datang kayaknya suntuk, itu sedang mikir dia. Ada masalah dia cari problem, ada dia cari solusi. Sampai terbawa ke rumah. Ada kalanya begitu ya. Maka istri melihat wajah suaminya ketika itu sedang murung atau sedang mikir, ya disinilah ada pengertian dari istri untuk memberi ruang kepada suami untuk berpikir. Karena suami harus yakin bahwa suami itu makhluk yang akalnya 9. Kalau dia diam, dia sedang mencari solusi. Maka berilah waktu dia. Cukup siapkan minum, ya. "Mas, ini minum, ini makannya, sampean mikir, "Oh, aku tak nangguri, kok nek butuh aku celuan." Nah, itu lebih baik. Itu yang terbaik. Karena apa? Laki-laki diam mencari solusi. Daripada
Suami diam, masuk ke rumah, istrinya lihat kok murung, Mas, sampean lah kok menengai. Sampean ngomong, aku ki bojone sampean. Sampean nggak percaya tangan aku, ya. Aku ki ibu anakmu. Wah, wis merembet, wis menang-menang malah gitu lagi-lagi ya. Nah, itu nggak pas. Jadi hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang sering terjadi. Maka secara asal laki-laki itu beda dengan perempuan. Dia adalah mengedepankan akal, logika, sementara wanita perasaan. Namun ketika seorang laki-laki terlalu besar perasaannya, maka ini jadi masalah. Maka solusi bagi seseorang yang gampang baper adalah kita sadar betul bahwa kita laki-laki. Dan saya tidak menyalahkan secara asal, karena memang seorang laki-laki itu gampang baper itu mungkin banyak faktor yang menyebabkannya ya. Secara fitrahnya laki-laki dia tidak baperan, tapi kenapa ada laki-laki yang gampang baper? Itu banyak kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi sejak kecil ibunya single parent, jadi janda, kemudian tanpa sentuhan seorang ayah ya, walaupun tidak semua ya, karena ada juga wanita yang mungkin bisa memposisikan sebagai ayah, sebagai ibu, tapi secara asal ketika seorang anak jarang sekali interaksi dengan ayahnya, dia akan lebih cenderung seperti ibunya secara karakteristik. Nah, itu yang pertama. Ada kemungkinan. Jadi dia sebagai laki-laki bukan berarti dia berubah jadi wanita, jadi banci, enggak. Bukan jadi orang yang jadi gay, enggak. Tetap laki-laki, cuman secara karakter dia gampang baper. Karena apa? Dia terlalu banyak interaksi dengan wanita, itu ibunya. Atau yang kedua, dia punya ayah, dia anak tunggal laki-laki dan saudari-saudarinya wanita banyak. Misalkan anak perempuannya 5, laki-lakinya 1. Ini kalau tidak diimbangi dengan ayahnya yang mendidik lebih dekat, dia akan terbawa seperti saudari-saudarinya yang perempuan. Nah, maka banyak faktor sebenarnya. Secara naluri, secara fitrah laki-laki beda dengan wanita, tapi akan berkurang kelelakiannya walaupun dia bukan banci karena banyak faktor. Maka di sini perlu adanya perbaikan. Siapa yang hari ini mungkin gampang tersinggung, gampang baper, ada masalah sedikit jadi panjang, jadi lama, itu adalah karakteristik wanita. Jadi kalau laki-laki itu di WA ketika ada kata-kata yang nggak menyenangkan dari istrinya, contohnya ya, laki-laki itu baca marah, emosi, tapi ya wis dibusek mari ngono wis lali kata. Kalau wanita bagaimana? Wanita itu sebenarnya gampang memaafkan tapi sulit melupakan. Ya apa ya? Jadi kalau diminta maaf gampang, tapi memorinya itu kuat. Kadang-kadang WA yang 1 tahun yang lalu itu masih ada. Ketika tengkar sama suaminya, Mas, iki loh sampean WA sampean saya ono setahun padahal. Itu wanita. Jadi sering panjang. Laki-laki itu simple. Nah, maka keretakan ukhuwah khususnya bagi para lelaki itu karena terlalu baper dan itu banyak faktornya, dan itu harus dirubah. Bagaimana caranya? Kita harus sadar betul bahwa laki-laki itu beda sama perempuan. Mulai sekarang kalau di WA ada sesuatu yang tidak serak, tidak pas, jangan terlalu diambil pusing. Kalau itu masalah-masalah biasa, bukan masalah yang usul. Perbedaan-perbedaan pendapat ya sudah. Sampean punya dalil, saya punya dalil. Kita laki-laki sama laki-laki beda ya silakan ya. Saya menyampaikan ini tidak maksa sampean harus ikut, cuman ingin memberikan pencerahan. Ya, yang nerima juga begitu. Wah, ini kok muncul beda sama saya, ya wis punya pemikiran sendiri, ya wis lah, masalah nggak ngalongi apa-apa kok jadi wacana. Jadi ini juga penting karena banyak sekali pertengkaran itu gara-gara di WA ya, terus terang. Bahkan itu terbawa dari dunia maya ke dunia nyata. Ya, kalau hanya di dunia maya kita ketemu terus cair nggak masalah, ada yang sampai terbawa ketemu di masjid kising WA mang. Itu terbawa. Nah, itu karakteristik wanita. Wanita kita maklumi karena dia makhluk yang serba perasaannya besar. Nah, jadi yang pertama untuk menghilangkan sifat-sifat baper seperti itu adalah kita harus menyadari bahwa Allah menyatakan bahwa walaisa dzakaru kal unsa, bahwa tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Kalau kita laki-laki, jadilah laki-laki. Di mana logikanya, akalnya 9, perasaannya 1. Jangan terlalu bawa perasaan. Kalau ada karakter-karakter yang gampang tersinggung, susah untuk melupakan sesuatu, kita belajar. Ya, kita belajar, perbaiki, kita latih. Bahwa saya laki-laki, saya pemimpin, harus solutif, harus memberikan solusi, bukan
memperpanjang masalah yang pendek dan memperbesar masalah yang kecil. Nah, ini adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, kita kedepankan berbaik sangka. Ini juga perlu belajar, latihan bahwa sebagian dari prasangka buruk adalah dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya bagian dari prasangka adalah dosa. Karena kalau sudah punya suudzon, langkah berikutnya adalah tajassus. Ya. Setelah tajassus, larinya adalah ghibah. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Allah nyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Setelah buruk sangka, sesi berikutnya adalah akan tajassus, nyari-nyari kesalahan. Yang ketiga barulah menggibah. Kalau orang itu sudah buruk sangka, dia akan mencari pembenaran dari persangkaannya. Saya menyangka buruk dengan saudaranya, dia akan cari-cari kesalahannya untuk membenarkan dugaannya. Setelah ketemu ternyata benar dugaan saya, maka dia akan menggibah saudaranya. Maka bahaya sekali. Ya. Maka kita belajar bersama-sama untuk selalu berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Seperti yang tadi saya sampaikan perkataan dari seorang ulama yaitu Ja'far bin Muhammad, berikan uzur kepada saudara kita. Jangan terlalu cepat memvonis dan menyimpulkan. Tapi carilah uzur-uzur yang lain. Ini kita butuh belajar. Jadi harus kreatif mencari alasan-alasan untuk saudara kita. Harus kreatif. Ya. Saudaranya ngaji kok umek kreatif. Apa ya? Oh mungkin udunen nang ikune. Ya, kan kreatif namanya ya. Bisa jadi begitu. Ya apa saja kita cari. Dan ini saran dari para ulama. Ya. Jangan menyimpulkan umek kayak paling setannya kuat. Nah kan udah jelek kita pikirannya ya. Kita cari terus alasan untuk berbaik sangka kepada saudara kita. Ini diantara kiat-kiat agar kita ini nggak terlalu gampang baper. Ya. Kemudian yang ketiga, mudah memaafkan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 33-34, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ciri orang bertakwa itu adalah yaitu infak, bersedekah pada saat lapang maupun sempit. Ini ujian bagi kita ya, infak itu saat lapang maupun sempit, saat tanggal muda maupun tanggal tua kalau yang gajian. Saat uang kita banyak maupun uang sedikit, itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Nah, ini pembahasan tentang hadis la taghdab, janganlah marah. Di situ ada marah yang terpuji, ada marah yang tidak terpuji. Maka orang yang menahan marah adalah orang yang punya kemampuan melampiaskannya tapi dia tahan. Ulangi ya. Jadi kadhiminal ghaidh adalah orang yang menahan marah. Sebenarnya dia marah bisa, tapi dia tahan. Karena ada juga di antara orang itu tidak bisa marah tapi ngampet karena nggak bisa marah. Seorang karyawan marah sama majikannya, ya, dia nggak punya kuasa untuk marah, jadi ngempet. Tapi yang mendapat kemuliaan orang yang nahan marah, sementara dia sebenarnya bisa untuk marah, tapi dia tahan. Nah, yang ketiga wal afina anin nas, yang gampang memaafkan manusia. Maka sifat buffer ini akan bisa berkurang. Satu, kembali menjadi laki-laki. Yang kedua, berbaik sangka. Yang ketiga, mudah memaafkan. Gampang memaafkan. Kalau memang teman kita salah, ya sudah dimaafkan, selesai. Masalahnya jangan diperpanjang. Kemudian yang terakhir adalah, ini juga termasuk sunnah para sahabat itu sering kopdar. Jadi jangan dikira kopi darat itu bukan termasuk sunnah. Ya. Para sahabat dulu membiasakan diri. Di antara mereka saling mengundang. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas mengatakan, atau Ibnu Mas'ud, hayyan bina nujaddidu imanana. Ayo kita kumpul-kumpul, kita perbarui iman kita. Tapi dengan catatan kopdar, kumpul-kumpul dalam kebaikan. Ayo kumpul-kumpul kita bahas satu tema, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Bagus. Ini akan memperbarui iman.
dijadwalkan. Misalkan Mas, saya besok malam sama 3 teman mau datang ke rumah yang mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol apa? Ya masalah agama, masalah umat, masalah yang hal-hal yang baik. Maka ini dianjurkan. Karena dengan adanya teknologi informatika ini sering terjadi kesalahpahaman, dan ternyata setelah ketemu, kalau sudah kopi darat bertemu, itu akan selesai dan cair. Ya. Banyak problem-problem di grup-grup WA itu yang terselesaikan dengan bertemu di dunia nyata. Ya. Karena tahu orangnya, tahu mimik wajahnya, bagaimana ekspresinya, semuanya kelihatan. Insya Allah ini yang bisa kita lakukan untuk mengurangi karakteristik yang gampang baperan. Jadi kesimpulannya, satu, kita perlu menyadari betul, terutama bagi para lelaki, bahwa para lelaki itu ya secara fitrah, secara asal bukan orang-orang yang gampang baper. Ya, gampang melupakan permasalahan yang sebenarnya kecil, yang tidak perlu dibesar-besarkan. Kemudian yang kedua, sering munculkan baik sangka, bahkan harus selalu berbaik sangka kepada saudara kita. Kemudian yang ketiga yaitu mudah memaafkan, dan yang terakhir yaitu sering-sering bertemu dengan saudara-saudara kita yang termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Maaf Ustadz, banyak di antara pertemanan antar wanita atau perempuan, ya sama ya, terjadi rasa baper. Namun semenjak kata baper ini ada banyak yang enggan untuk meminta maaf dengan alasan dia mah baperan orangnya. Jika boleh tahu barometer rasa baper ini seperti apa ya Ustadz? Terima kasih. Jazakallahu khair wa jazakillahu khair. Jadi memang tadi saya terangkan, saya jelaskan bahwa wanita itu perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Lantas apakah dengan begitu lalu kita mentolerir bahwa kalau wanita baperan ya biarinlah gitu ya? Ya, tentu ada barometernya, ada batasan-batasannya. Apa batasannya? Jelas sekali. Batasannya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun wanita itu memiliki karakteristik yang lebih baper, lebih berperasaan, tapi kan ada batasannya. Apa batasnya? Dalil. Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, ya, ada perintah untuk berbaik sangka? Itu kita lakukan. Dan ada larangan untuk berburuk sangka. Ya. Maka apa yang menjadi tabiat, ya, ketika itu tidak melanggar syariat maka dibiarkan. Tapi kalau sudah melanggar syariat maka diluruskan. Sebagai contoh begini, Rasulullah SAW ketika melihat istri beliau itu cemburu, itu ada 2 sikap Rasulullah, tidak sama. Sikap Rasulullah ketika menyikapi istri beliau yang cemburu itu tidak selalu sama. Karena ada di antara para ibu yang beralasan, "Lu Rasulullah saja loh nggak marah istrinya cemburu. Lihat-lihat dulu cemburunya. Apakah di sana ada dosa atau tidak? Ada pelanggaran atau tidak?" Ketika Aisyah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercengkrama, tiba-tiba datang pelayannya Ummu Salamah membawa masakan. Kemudian pelayannya mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini dari istri engkau yaitu Ummu Salamah bawa masakan." Maka Aisyah tidak terima, ditampel piring itu sampai jatuh dan pecah karena cemburu. Maka Rasulullah segera memunguti makanan itu dan mengatakan, "Ibumu lagi cemburu." Cuma itu aja yang dilakukan Rasulullah. Tidak marah. Kenapa? Ini adalah karakter wanita, cemburu. Tapi di sisi lain ketika adalah peristiwa perang Khaybar, perang Khaybar itu perang penghabisan untuk membasmi Yahudi, ya, karena Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah itu mereka pindah ke Khaybar dan mereka membuat markas di sana dengan sangat kuat. Ya, di mana di sana itu ahli perang, penduduknya Khaybar itu penduduknya ahli perang, kemudian banyak sekali memiliki harta. Maka ketika mereka dikalahkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang luar biasa,
Sampai mereka mengatakan para sahabat, setelah perang Khaybar kami baru merasa kenyang, sebelumnya sering kelaparan. Dan salah satu yang dibawa oleh para sahabat adalah berupa budak-budak, ya, tawanan perang yang dijadikan budak. Maka salah satu tawanan, bahkan ini adalah tawanan spesial karena putri dari pemimpinnya, yaitu Huyai bin Akhtab, pemimpin Khaybar, pemimpin Yahudi. Putrinya yaitu Sofiyah bintu Huyai al-Akhtab. Ini ditawan, dan setelah ghanimah dibagi-bagi dan tawanan pun dibagi-bagi, maka Sofiyah ini dimiliki oleh seorang sahabat yaitu bernama Dihyah al-Kalbi. Kemudian para sahabat yang lain menyampaikan saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk memiliki Sofiyah bintu Huyai. Dia ini putrinya kepala suku, ya. Sebaiknya Anda miliki dan ganti dengan yang lain untuk Dihyah. Maka digantilah oleh Rasulullah, dan Sofiyah ini menjadi budaknya Rasulullah SAW, ditawan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kepada Sofiyah memberikan tawaran, wahai Sofiyah, silakan kamu pilih, kamu jadi budak saya dan tetap beragama Yahudi, atau masuk Islam dan jadi istri saya. Maka Sofiyah memilih, saya masuk Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW. Maka pulanglah Rasulullah dengan membawa istri baru, ya, berangkat sendirian, pulang bawa istri. Kira-kira bagaimana perasaan para ibu kalau suaminya tugas, pulang-pulang bawa istri? Ya, berangkat dewean mulih kok no gandengane. Pastilah ya, sebagai wanita cemburu. Maka berita itu tersiar dan sampai ke telinga ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan sesampainya Rasulullah di Madinah bertemu dengan Aisyah, maka Aisyah mengatakan, Sofiyah itu pendek, mengatakan begitu. Rasulullah tahu bahwa ini cemburu, tapi Rasulullah marah waktu itu. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, seandainya ucapanmu itu dicampurkan dengan lautan di seluruh dunia, semuanya akan tercemar dengan ucapan itu. Rasulullah marah. Kenapa? Karena di situ ada ghibah. Aisyah menggibah Sofiyah, padahal kalimatnya pendek. Sofiyah itu pendek, wahai Rasulullah. Ya. Tapi itu adalah ghibah, dan ketika ghibah ini seandainya dirupakan satu cairan dan dilarutkan di seluruh samudra dunia, ini akan mencemarinya. Baru ngomong Sofiyah pendek, padahal itu pun didasari cemburu. Apalagi kalau lebih dari itu, us pendek, kriwul, wireng, wah tambah gitu ya. Nah, jadi sikap Rasulullah sendiri, beliau menyadari bahwa wanita itu bukan wanita saja, laki-laki pun sama, tapi wanita biasanya lebih pecemburu, dan cemburunya cemburu buta. Kalau laki-laki sering-seringnya cemburu melek gitu ya. Kalau wanita cemburunya buta, sering-seringnya begitu. Artinya gini, kalau laki-laki punya cemburu juga, karena kalau nggak ada cemburu berarti dia dayus. Tapi biasanya laki-laki itu logika. Ada yang lapori, mas, bojo sampean loh, mang ketemu mewong lanang nang pasar. Laki-laki akan mikir, siapa laki-laki itu? Ya. Apa bapakku, bapak mertua, apa masku, mas mertua, apa sopo ya? Kan akan diteliti dulu, itu laki-laki begitu. Tapi kalau wanita, mbak, aku mau ketemu bojo sampean, mau itu. Gondi, wah langsung muntap, pulang diuring-uring bojone sampean mau bisa opo kan. Nah, itu wanita. Jadi cemburunya cemburu buta. Beda dengan laki-laki. Maka Rasulullah menyadari bahwa wanita itu pecemburu, termasuk Aisyah, tapi sikap Rasulullah berbeda dalam dua kasus ini. Yang pertama Rasulullah membiarkan, yang kedua Rasulullah marah. Kenapa? Karena di situ ada kemungkaran, yaitu ghibah. Maka Rasulullah memarahi Aisyah, dan Aisyah pun menyadarinya. Nah, maka kalau di sini dikatakan bahwa kan wanita itu baper, ya. Terus barometernya rasa baper seperti apa yang dibolehkan, yang masih wajar. Ya tentu yang baper yang merupakan tabiat dan tidak melanggar syariat. Ya. Karakteristik tabiat wanita secara asal ataupun laki-laki, syariat tidak akan menyalahkannya selama itu tidak melanggar syariat. Ya. Seperti contoh misalkan ada wanita yang tidak suka ta'adud. Kira-kira ini dosa apa tidak? Seorang istri, wah aku pokoknya gak seneng sampai ta'adud. Itu dosa atau tidak ya kira-kira? Tergantung. Nah ini yang perlu kita pahami. Karena ada suami yang langsung ngecap, oh sampean kafir dek. Kok gak ego, itu kan
perintahnya jelas, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi hukum asal nikah itu 2, 3 dan 4. Barulah kalau takut tidak bisa adil baru 1. Sampean nggak senang sama ta'adud berarti sampean kafir. Banyak laki-laki yang kayak gitu. Jadi memvonis kafir istrinya demi mendapatkan legitimasi ya. Perlu saya jelaskan bahwa ada wanita yang tidak suka dengan syariat, ada tidak suka di madu, ada yang memang hanya sekedar tabiatnya saja. Tapi dia tidak membenci syariatnya. Ya. Sebagaimana juga sering saya contohkan syariat perang, ya, perang berjihad di jalan Allah. Pada dasarnya perang itu tidak disukai. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang dan itu tidak kalian sukai. Ya. Boleh jadi sesuatu yang tidak kalian sukai itu ada kebaikan yang banyak. Dan bisa jadi apa yang kalian sukai malah justru ada keburukan. Allah yang lebih tahu, kalian tidak tahu. Kita garis bawahi bahwa ada kalimat diwajibkan perang dan itu tidak kamu sukai. Lantas kalau ada orang tidak suka perang lalu kita katakan kafir sampean, ya bisa kita simpulkan secara tepat. Kenapa? Karena secara tabiat manusia itu tidak suka perang, secara tabiat, dan itu ditolerir oleh agama ini. Masalah kamu nggak suka perang itu tabiat. Tapi dijelaskan bahwa ada kalanya sesuatu yang tidak kamu sukai itu ada hikmah yang besar di sana, termasuk perang. Jadi kalau ada seorang wanita tidak suka di madu, itu kita harus teliti dulu. Nggak sukanya karena syariatnya atau hanya perasaannya saja. Ya, nggak suka. Secara asal ya. Bahkan istri kedua, ketiga pun pada asalnya kalau dia mau, kalau bisa menentukan sendiri, inginnya nyari suami yang tidak ada istrinya, ya enggak. Itu hakikat. Jadi jangan dikira yang nggak suka di poligami itu hanya istri pertama, tapi istri kedua suka-suka aja, enggak. Secara asal istri kedua, ketiga, keempat pun pada dasarnya inginnya ya cari suami itu yang single, yang tidak ada istrinya yang pertama. Itu pada asalnya. Tapi takdir yang berkata harus dia dinikah jadi yang kedua, ketiga, yang keempat. Maka kalau ada wanita tidak suka di madu, itu adalah tabiatnya. Jangan cepat-cepat disimpulkan wah ini kafir. Tergantung. Kalau dia tidak suka dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah yang perlu diluruskan, ya. Bukan semata-mata dari segi tabiatnya. Maka intinya dari pertanyaan ini bahwa baper itu memang salah satu karakteristik wanita, tapi ada barometer, ada ukurannya. Selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya itu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dengan bapernya lalu dia itu jadi gibah orang, dia pendendam, dia berburuk sangka dan sebagainya, maka di sini harus diperbaiki. Okay. Jadi kesimpulannya bukan berarti dibolehkan baper terus akhirnya sembarang jadi boleh, enggak. Ketika ada wanita ini buruk sangka kepada temannya, oh enggak apa-apa sampean kan wanita mesti aja baperan, ditolerin, enggak seperti itu. Karakteristik asal itu adalah tabiat dan itu ditoleransi, tapi barometernya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan bapernya itu dia melanggar atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana dengan wanita dominan? Bagaimana dengan wanita dominan? Lebih mendominasi setiap keputusan yang harusnya menjadi hak laki-laki. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Lebih mendominasi setiap keputusan yang harusnya menjadi hak laki-laki. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saja, secara asal yang namanya imam, yang namanya ketua itu adalah yang berhak memutuskan. Apakah keputusannya itu berdasarkan analisanya sendiri atau berdasarkan musyawarah? Artinya musyawarah itu bagian saja. Ada kalanya sebuah keputusan itu perlu dimusyawarahkan dulu, ada kalanya yang urgent harus segera diputuskan. Tidak harus selalu, walaupun dianjurkan musyawarah. Nah, walaupun dianjurkan musyawarah, tidak harus selalu. Ya,
Kita contoh bagaimana Rasulullah SAW dalam mengatur strategi perang, dalam memutuskan sesuatu. Seringkali beliau bermusyawarah, tapi tidak selalu. Ya, ada hal-hal di mana yang butuh keputusan yang sangat cepat dan tidak ada waktu atau tidak perlu adanya musyawarah. Nah, maka bagaimana kalau ini justru mengambil alih atau bahkan mendominasi? Maka ini adalah penyimpangan. Ya, karena secara asal namanya pemimpin berarti yang memutuskan. Bagaimana hasilnya keputusan itu, apakah berdasarkan ijtihadnya sang suami atau hasil musyawarah, itu tidak ada masalah ya. Tetapi keputusan adalah ada di tangan suami ya. Maka kalau si wanitanya, istrinya yang mendominasi keputusan yang menjadi hak laki-laki, berarti sudah terjadi pergeseran. Yang harusnya laki-laki pemimpin, akhirnya jadi wanita yang memimpin. Yang perlu kita cermati adalah perlu ditelisik dulu kenapa terjadi seperti ini ya. Di satu sisi, kalau ada wanita yang memimpin atau mendominasi keputusan, ini adalah sebuah kesalahan, tapi perlu diteliti latar belakangnya apa. Para ulama menjelaskan bahwa laki-laki itu jadi qawwam, pemimpin. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawwam, pemimpin dari wanita. Artinya suami pemimpinnya istri. Jelas. Kenapa dia jadikan pemimpin? Karena Allah lebih menonjolkan, lebih mengutamakan atau laki-laki memiliki kelebihan daripada wanita. Alasan pertama. Yang kedua kenapa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki yang berkewajiban memberi nafkah. Jadi dijadikan pemimpin seorang suami di dalam keluarga karena dua alasan. Satu, karena dia seorang laki-laki. Yang kedua, karena dia yang wajib menafkahi. Maka kalau salah satu dari dua keadaan ini hilang, maka kepemimpinannya akan turun. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi misalkan ada seorang suami, dia secara tabiatnya dia laki-laki. Ya, karena ada kelebihan sebagai laki-laki, tapi dia tidak menafkahi istrinya. Suaminya nganggur, nang omah sarungan, ya, kelibak-kelibek ya. Jadi mangan, turu, kemulan, rokokan, ya, orang umum ya gitu. Istrinya yang nyari duit, bahkan menghidupi suaminya. Lalu tiba-tiba si istrinya mendominasi. Ini sesuatu yang sebenarnya ada kekurangan di suami, walaupun secara hukum tetap tidak boleh karena posisinya sebagai suami. Namun ada sebabnya. Dan para ulama mengatakan pamor seorang pemimpin dalam rumah tangga itu akan menjadi turun ketika salah satu dari dua itu hilang. Salah satunya adalah tidak menafkahi. Kalau si suami tidak menafkahi, maka sifat qawwamnya akan turun. Karena jelas tadi kata-kata bima ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ketika laki-laki memimpin karena bima anfaqu min amalihim ini hilang, maka pamornya, wibawanya seorang pemimpin akan turun. Ketika ada seorang suami tidak memenuhi kewajibannya lalu istri mendominasi, ini berarti ada latar belakang yang perlu diperbaiki. Tapi secara hukum asal namanya pemimpin artinya yang memimpin dan itu yang memutuskan. Karena memang secara asal, secara tabiatnya laki-laki ini sangat layak untuk jadi pemimpin. Bahkan banyak hak-hak yang Allah berikan kepada laki-laki tidak diberikan kepada wanita. Sebagai contoh, hak talak ya, menceraikan hanya ada di tangan laki-laki. Kenapa Allah tidak berikan hak talak itu kepada wanita? Kalau wanita diberi hak mentalak suaminya, saya yakin ini banyak perceraian. Karena apa? Wanita itu baper. Masalah dikit saja ya. Kalau wanita diberi hak menceraikan, wah, Masya Allah, bolak-balik, Mas sampean tak pegat, wes pegatan sudah. Mas sampean saya ceraikan, udah cerai. Masalah dikit saya ceraikan. Awang kadang-kadang terengkar biasa aja minta, nggak punya hak saja minta, wes Mas pegatan aku, bolak-balik begitu kok. Apalagi kalau diberi hak oleh Allah. Wanita diberi hak untuk menceraikan suaminya, pasti saya yakin akan banyak perceraian. Hari ini saja yang berhukum dengan hukum Islam, di mana hak cerai ada di tangan suami, maka wanita memanfaatkan jalur lain yaitu dengan cara gugat cerai atau khulu.
Wilayah Jawa Timur, terutama Sidoarjo, 80% perceraian adalah karena istri yang menggugat. Ya, saya punya data-data sekaligus juga dialog-dialog dengan teman-teman yang ada di KUA. Itu 4 dari 5 kasus perceraian, artinya 80% itu adanya gugatan dari istri. Secara asal gugat itu sebenarnya juga bukan menceraikan, tapi minta diceraikan, tapi di pengadilan. Istri minta diceraikan kepada pengadilan. Pengadilan, tolong panggil suami saya untuk menceraikan saya. Tetap hak cerainya ada di suami. Hanya saja seringkalinya si suaminya tidak datang, akhirnya diputuskan oleh pengadilan untuk putus. Nah, maka sebagai contoh bahwa kenapa laki-laki jadi pemimpin, karena salah satu karakternya adalah ada di antara hak-hak yang diberikan kepada laki-laki tidak diberikan kepada wanita. Contohnya adalah masalah talak. Ya. Kemudian contoh lagi adalah hak dari seorang suami untuk poligami tidak diberikan kepada istri untuk poliandri, nggak ada. Ya. Kenapa? Ya tentunya akan kacau ya kalau wanita ini diberi hak untuk poliandri. Karena apa? Secara asal laki-laki pemimpin. Gimana kalau suaminya 4, istrinya 1? Yang mimpin 4, rakyatnya cuma 1. Ya, presiden aja kalau ada 2, kacau negara ini. Nah, bagaimana kalau 4? Suaminya 4, rakyatnya cuma 1. Justru kalau ideal itu rakyatnya 4, presidennya 1. Nah, ini akan jalan. Tapi kalau kebalik, tidak akan jalan. Maka tidak sama haknya pun apa yang diterima oleh laki-laki dengan wanita, begitu pula kewajibannya. Kalau haknya berbeda, kewajibannya berbeda. Maka kesimpulan dari pertanyaan ini, kalau ada istri yang mendominasi, ini perlu diralat dan dikoreksi, diluruskan bahwa keputusan dalam hal apapun, baik urusan dunia maupun urusan agama, pasti kepada orang yang diberikan wewenang. Ya. Adapun kalau itu memberikan saran, maka tentu sangat dianjurkan bahkan bermusyawarah. Suami bermusyawarah dengan istri, dengan anak-anak, tapi keputusan ada di tangan suami. Kalau istri yang mendominasi, wis mas sampean ku ngomong aja kakek ngomong ya melo aku ae. Itu sudah alamat rumah tangga ini sulit sekali untuk harmonis. Ya, sangat sulit untuk harmonis. Kemungkinan akan terjadi dan ini pengalaman di lapangan. Kalau istri mendominasi, menjadi pemberi kebijakan, kemungkinan pertama laki-lakinya pendek umurnya. Laki-lakinya pendek umurnya. Soalnya apa? Ngempet. Ya. Dia diam mengempet, tapi pendek umurnya. Yang kedua, ada kemungkinan dia nyari ke lain hati. Ya. Ini naluri. Ya. Akan mencari sosok wanita lain yang penurut, yang bisa ngikuti suaminya. Itu sudah manusiawi, sudah fitrahnya laki-laki. Ya, dengan cara yang syar'i, misalkan dengan poligami misalkan. Tapi yang lebih parahnya adalah dia tidak poligami tapi nyari di luar sana. Ya. Sehingga mungkin dia akan nyaman dengan istrinya yang mendominasi karena apa? Sudah ada yang lain di sana. Ya, ini bahaya sekali. Makanya seorang istri yang mendominasi suaminya, terus suaminya menang, jangan senang dulu. Wih, bojoku itu mesti opo-opo melo aku. Jangan senang dulu ibu-ibu, hati-hati. Bisa jadi suami panjenengan punya seseorang di luar sana dan itu yang haram dengan selingkuh, atau dia berpoligami ya dengan sembunyi-sembunyi mungkin ya, atau yang ketiga ngampet akhirnya berujung lebih cepat kembali ke kehadirat ilahi Robbi. Nah, itu ada kemungkinan. Jadi jangan tenang dulu. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat ini akan berujung petaka. Ya. Termasuk yang bertentangan dengan syariat itu adalah ketika seorang istri mengambil alih menjadi pemimpin keluarga, pasti ujungnya akan petaka. Harus segera diperbaiki. Sekaya apapun istri, tetap dia istri, tetap pemimpinnya suami. Ya. Setinggi apapun jabatan istrinya punya jabatan, suaminya hanya pekerja biasa, maka tetap dia sebagai suami, sebagai pemimpin ya. Walaupun si suaminya karyawan istrinya sekalipun, tetap dia suami ya, dan seterusnya. Tetap dia sebagai pemimpin rumah tangga. Ini yang perlu disadari oleh para wanita. Kalau dipaksakan, maka tunggulah keretakan, mudah-mudahan segera diperbaiki dan tidak terjadi keretakan. Demikian wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.
Dan tadinya mungkin fokus ke bab ukhuwah, tapi karena banyak menyinggung masalah rumah tangga, akhirnya pembahasannya juga tentang rumah tangga. Ini artinya kajian tentang rumah tangga itu masih kurang ya, masih kurang, perlu diperbanyak di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi solusi bagi keretakan-keretakan rumah tangga kalau memang ada. Ya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, dari awal hingga akhir barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.